lagi di channel Dewasa di Bawah Umur. Jika udah merah-merah kayak gini, kalian tahu kan mau ngapain? Ya, kembali lagi di segmen Maljum Story. Ya, untuk edisi Maljum Story kali ini kita akan mengupas isu fenomena gaib, fenomena mistis yang ada di sekitaran kita. Dan untuk kali ini kita akan mengupas isu hantu yang terjadi di Malaysia. Ada isu hantu tentang hantu ketuk pintu. Nah, untuk awal story-nya kita mulai, kita kupas secara tuntas ada apa sih, apa yang menimpa mereka, dan apa benar atau cuman isu belaka atau cuma mitos belaka yang ada di sini. Di Malaysia akhir-akhir ini telah terjadi isu adanya teror hantu ketuk pintu. Awal mula terjadi, kasus ini terjadi pada hari Rabu tahun kemarin ya, tahun 2020. Dan misteri ini dimulai dari daerah Sabak Bernam, Selangor, yang kini sudah menyebar hingga Pandamaran. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin orang Malaysia yang kebetulan nonton video ini juga mungkin udah pada tahu daerah itu ya. Dan di sini udah beredar juga video-video yang yang membuktikan bahwa isu ini benar-benar ada. Ada video-video yang mengutarakan seperti ini. Dalam satu kutipan, di sini salah satu korban mengaku ia mengalami ketuk pintu tersebut pada pukul 2 dini hari di waktu setempat. Jadi udah malam-malam ya, dari mulai jam 1 sampai jam 3 kalau nggak salah, itu ada teror seperti ini. Ada seperti orang mengetuk pintu, orang yang kita tidak tahu, dan ketika kita buka tidak ada siapapun. Jadi untuk mungkin video-video yang awal sampai akhir, di sini juga ada salah satu video postingan dari teman kita di sana juga ada teror seperti ini, serupa. Ada ketukan pintu dan kayak ketuk pintu marah-marah ya, dari video sendiri kita lihat ada seperti ketukan yang sedang sedang marah. Jadi nggak secara santai, tapi benar-benar menggedor pintu tersebut. Dan dari salah satu video bahwa dijelaskan bahwa di video tersebut bahkan pintunya transparan gitu ya. Pintunya itu pintu kaca, dan kacanya itu benar-benar kayak ada yang gedor, bergetar-getar kalau misalkan lihat di videonya. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang ada di luar. Nah, untuk kasus seperti ini kita di sini saya juga nggak sendirian. Di sini saya mengundang teman saya juga. Kita mengupas tuntas ada apa, dan pengen tahu juga tanggapan teman saya yang kebetulan orang Indo asli, dan pengen dengar apa sih tanggapan dia tentang kasus yang terjadi di Malaysia ini. Mari kita panggil langsung teman saya, Kim. Ya, selamat malam Kim. Jadi kayak segmen-segmen lu yang biasanya yang suka ngundang gua di acara yang nggak jelas kok acaranya, memberi didikan secara ya. Jadi di sini gue tuh mau tanya-tanya sama lu. Jadi beredar kabar katanya di tetangga kita
Di negara Malaysia itu terjadi isu teror hantu ketuk pintu. Ya, kalau dari ininya sih gimana ya, dari namanya sendiri kan hantu ketuk pintu gitu ya. Oke. Gini sih buat tanggapan lu sih kayak gimana sih kalau misalkan ada kayak gini, terus apa sih menurut lu hantu ketuk pintu itu? Kalau diibaratkan mungkin kita flashback ke masa lalu, di Indonesia juga pernah sih dulu ya. Waktu tahun berapa ya? Tahun 2010-an ke bawah mungkin ya. 2010 ke bawah. Yang ingat kasus polling. Oh iya. Kasus polling itu dulu kan pernah gitu kan terjadi kasus polling. Ya sama ketuk-ketuk itu. Cuman perbedaannya kalau ini kan nampak gitu kan, pocongnya nampak. Tapi nggak tahu juga soalnya gue nggak ngalamin dulu gitu. Iya. Mungkin pernah ngalamin. Ya kalau gue sendiri sih emang mungkin kan dulu emang kita masih bocah ya, jadi benar-benar ditakut-takutin sama orang tua, jadiin kesempatan orang tua juga jangan peluyuran malam-malam nanti ada pocong keliling gini gitu. Jadi yang gue cari juga sebenarnya, gue udah research juga tentang itu, dengan hal yang terjadi di Malaysia ini mengingatkan kita tentang apa yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Bogor Barat, di Kabupaten Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal. Jadi pernah dengar gak sih Tanah Sareal? Gue baru dengar sama gue juga. Jadi di daerah tersebut itu awal mulanya adanya pocong keliling yang sebenarnya banyak rumor yang kurang jelas juga, ada katanya itu yang meninggal lupa dibuka tali kafannya terus minta dibukain tali kafannya, ataupun cuman penampakan yang neror warga. Gue juga kan belum isu itu sampai sekarang belum jelas. Ya, belum terpecahkan. Ya, juga. Ini bro, di kampung halaman gue isunya si pocong keliling itu emang ketuk pintu. Nah, habis ketuk pintu kalau dibuka itu sih yang kayak gitu sih sosok hantunya itu bakal meludah gitu. Meludah. Jadi kalau kena ludah itu katanya gitu ya bisa gila. Atau benar nggak tahu nggak, itu sih isu yang beredar di kampung halaman gue gitu kan, menurut orang-orang dewasa dulu gitu. Nggak tahu kalau kejadiannya di tahun-tahun sekarang udah terlalu iya sih kayaknya. Iya benar. Secara sekarang kan pocong udah ada dirinya ya, kayak gitu. Buat di tahun-tahun 2020 2021 sekarang. Oh iya, by the way bro, kalau di Malaysia ini ada nggak sosoknya nampakin nggak? Kalau kan di Indonesia nampakin nih kayak misalnya iya, pocong keliling. Kalau ini nampakin nggak? Nah, sejauh yang gue cari dari internet, dari beberapa pihak juga, untuk hantunya sendiri belum nampakin, cuman kayak yang gue lihat juga dari beberapa video. Jadi si hantunya itu awalnya cuma ngetuk biasa, ngetuk cuman, dan nggak semua orang yang dengar bro. Jadi cuman kayak dari satu rumah cuma beberapa orang yang dengar dan yang lainnya nggak dengar. Ketika si orang tersebut menghiraukannya, jadi nggak dianggapin, jadi si ketukannya makin kencang. Kayak yang kalau misalkan di Indonesia kayak rentenir lagi hutang, jadi kayak gitu, makin kencang ketukannya, yang gue tahu sih kayak gitu. Jadi kayak gini, kalau misalkan kita dengar suara nangis ini misalnya, kalau kita diancurkan semakin lama semakin itu keras gitu, kayak gitu mungkin kayak gitu. Gue juga belum tahu seperti apa sosoknya, belum belum ada kepastian juga. Tapi beredar satu video yang merupakan rumah itu pintunya kaca bening ya, jadi benar-benar kayak orang yang lagi ngetok pintu, kacanya itu getar-getar, jadi benar-benar kayak orang dor kita, tapi nggak ada orang. Nggak akan mungkin sama angin, nggak kalau misalkan ini bukan angin, jadi kayak dor gitu, jadi ada kalau misalkan angin paling wush gitu kan, ini enggak. Yang tapi nggak akan mungkin kayak gini bro, kan kalau dulu kasus isu polling itu kan di Indonesia selalu dimanfaatkan orang-orang yang ini bro, yang oknum tertentu ya. Jadi emang ngegedor gitu kan, ketok kan
jadi si orang rumahnya pada takut nih, pada lari, nanti dimanfaatkan buat ambil barang-barang, ambil barang-barang berharga. Iya. Ada gitu bang, rumornya kayak gitu. Iya, benar banget bro. Apakah Jadi bisa mungkin kemungkinan kayak gitu nggak bisa? kalau di zaman digital kayak sekarang ya, kayaknya kalau ada penampakan kayak gitu bukan lari malah divideoin. Menurut gua iya serius. Jadi kayak ya beberapa video yang gua lihat barusan ternyata nggak kabur tapi malah di video, makin di video makin diliatin, ternyata emang gak ada apa-apa. Dan ya beda dengan zaman kemarin yang gua tahu kalau awalnya polling itu kalau nggak salah tahun 2008-an 2009 lah Iya. sekitar gitu. Jadi dengan dengan adanya isu tersebut sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang pura-pura jadi pocong dengan menggedor-gedor pintu dan malah menggasak harta benda gitu, malah mencuri. Jadi kayak pas begitu si penghuni rumahnya kabur atau misalkan pingsan kayak gimana, disitulah mereka beraksi. Jadi benar-benar kayak ngambil barang-barang lalu pergi. Dan menurut gue sih kayak gimana ya, kalau orang Indonesia itu terlalu pintar. Terlalu pintar ya, sampai kalau nggak salah dibikin film hantu ya, film horor ya. Iya, film horornya saking jeniusnya. Film horor, jadi saking itu berarti benar isu itu pernah rame di Indonesia dan pernah bahkan dijadikan film. Jadi ditayangkan film, dilihatkan bahwa si pocong itu ada dan ada juga oknum yang memanfaatkannya. Kalau misalkan kalian belum nonton, berarti kalian belum lahir. masih jadi ini buih-buih cebong. Buih cebong ya. Ya menurut yang gue tahu juga sekarang ya untuk kasus kayak gini di Malaysia sendiri kan emang belum pasti adanya. Belum kelihatan juga hantu itu, dan belum sampai sekarang belum menemukan titik terang nih. Berarti belum pasti apakah itu hantu, apakah itu oknum tertentu, belum jelas juga. Tapi menurut lu sendiri gimana nih tanggapannya kalau kayak ini tuh, kalau di luar asli atau enggaknya ya, kayak apa sih dengan adanya sosok seperti itu, tanggapan lu sendiri kayak gimana? Kalau menurut gue pribadi ya mending dari ketika kita dinampakin oleh sesosok makhluk halus itu kan ya kita gak usah takut. Buat apa gitu, contohnya kayak gitu. Coba kalian pikir gitu kan, ketika kita melihat sesosok yang kayak gitu kita takut, dia malah makin senang. Senangnya nakutin kita terus. Tapi kalau misalkan kitanya berani, pasti dia takut. Ingatlah derajat kita itu lebih tinggi daripada mereka. Betul sekali. Kalau menurut gue, tapi emang gue ngerasain dulu pernah takut juga sama yang kayak gitu. Tapi semakin kesini tuh buat apa takut sama yang kayak gitu, yang kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain lu gitu. Terus emang kalau bener nampakin ya udah lo samperin aja ya kayak gitu. Tapi harus emang kuat nyali bray. Emang lo berpikirnya kayak gini deh, derajat lo itu lebih tinggi daripada yang kayak gitu ya. Itu di bawah kita gitu kan. Jadi emang harus ngumpulin keberanian lah. Terus kalau misalkan itu bukan makhluk goib, itu hanya oknum, ya tetap kalian harus berani gitu kan. Bila perlu bertarung aja gitu kan, untuk menjaga isi rumah gitu kan, untuk membela diri juga. Jadi dari kesimpulannya, terlepas dari palsu atau benar isu yang beredar di masyarakat Malaysia, teman-teman kita yang ada di Malaysia ini, yang paling penting dari kitanya berani dulu aja ya. Jadi nggak harus takut dulu gitu. Kalau misalnya berdoa bener, yang udahlah kan emang kita lebih tinggi derajatnya kan, kata Kak Kim juga, jangan sampai kita malah takut duluan gitu. Lebih baik kita baca doa aja. Kalau misalkan orang yang sesuai agamanya masing-masing ya, pastinya berdoa dengan kepercayaan masing-masing, dengan meminta lindungannya untuk dijauhkan dari hal seperti ini ya gitu. Terima kasih banyak buat Kim udah mau kesini, udah mau ikut buka suara lah buat ini
kasus kayak gini. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, komen kalau misalkan ada kritik dan saran yang harus dibenarkan, dan jangan lupa juga untuk di subscribe itu yang paling penting, karena kalian udah subscribe kalian juga berlangganan di sini gitu, jadi kalian juga bakal tahu info-info terbaru tentang Relasi di Bawah Umur gitu. Gua Aceng, gue Kim, kita pamit kita pamit undur diri, see you.